Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Mari terus merenungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan. Agar kehidupan kita hari demi hari semakin diperlengkapi oleh firman Tuhan. Ya, puji nama Tuhan, kembali kita akan sama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan dengan tema Aku Memuji Tuhan. Nah, ini sebuah perkataan ungkapan iman kita atau rasa syukur kita atas setiap perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib di dalam setiap kehidupan kita. Aku memuji Tuhan itu juga merupakan suatu tanda ungkapan, ucapan syukur kita atas setiap yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Nah, kita akan sama-sama belajar di dalam kitab Mazmur 117 ayat 1 sampai 2. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara dapat memperhatikannya. Firman Tuhan berkata seperti ini. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Nah, kita akan merenungkan sebuah nyanyian ini Bapak Ibu Saudara yang sangat pendek. Bahkan bisa dibilang yang paling pendek di dalam Alkitab. Tetapi isinya luar biasa padat dan mendalam, penuh dengan makna. Nah, inti dari Mazmur ini adalah perintah sederhana namun mutlak, yaitu pujilah Tuhan. Pujian bukan hanya tugas para pelayan mimbar, melainkan Mazmur ini ditujukan kepada kita semua, segala bangsa dan bahkan kepada kita semua yang bukan pelayanan mimbar sekalipun. Di hadapan Tuhan tidak peduli apa warna kulit kita, apa bahasa kita, suku kita, seberapa tinggi jabatan kita, kita semua berdiri dalam satu barisan sebagai umat yang dipanggil untuk memuji Tuhan. Jika Tuhan memanggil seluruh dunia untuk memujinya, berarti kita sebagai umatnya yang sudah mengenal kebenaran, yang sudah mengenal Kristus, yang sudah mengenal tentang pujian penyembahan, seharusnya menjadi yang paling antusias dalam memuji Tuhan, dalam menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Tidak usah jauh-jauh kepada seluruh bangsa, terlebih kita terlebih dahulu Bapak Saudara. Sehingga menjadi tema renungan kita yaitu aku memuji Tuhan. Ketika kita memuji Tuhan, orang-orang lain bisa melihatnya. Rasa syukur kita bukan hanya keluhan-keluhan yang keluar saja, melainkan ucapan syukur kita ketika kita memuji Tuhan. Entah itu ketika kita berada di ibadah, kita berada di suatu komunitas rohani dan semacamnya. Kita harus memuji Tuhan. Dan harus tentunya kita yang mengatakan bahwa aku memuji Tuhan. Nah, kita akan melihat bahwa pujian itu harus terwujud dalam 3 hal dalam hidup kita. Yang pertama, mulutku memuji Tuhan. Pujian yang paling dasar dan paling terlihat adalah pujian yang keluar dari mulut kita. Ya, kita memuji dengan bernyanyi, yang dimana nyanyian atau musik itu penting. Karena mengandung makna teologis tentang Tuhan yang kemudian itu mudah diingat. Bahkan mudah untuk kita rasakan bersama-sama. Kita bisa menaikkan pujian kita kepada Tuhan lewat nyanyian yang ada. Bisa juga dengan perkataan yang positif. Ketika kita memilih untuk menggunakan kata-kata yang membangun daripada mengeluh, kita sedang memuliakan Tuhan dengan perkataan-perkataan kita. Bahkan dalam setiap respon kita ketika kita mungkin kaget atau tidak senang, kita jangan mengeluarkan kata-kata yang negatif. Melainkan kita sama-sama belajar mengeluarkan perkataan yang positif. Menggunakan kata-kata yang membangun kepada orang lain ketika mungkin kita menasehati. Lalu kemudian kalau yang pertama mulutku memuji Tuhan. Kemudian poin yang kedua, perbuatanku memuji Tuhan. Bukan hanya mulut, tetapi juga perbuatan-perbuatan kita. Jika mulut kita mengakui Tuhan, maka perbuatan kita pun harus mencerminkan Tuhan itu sendiri. Betul? Kita sepakat dengan hal itu. Mengapa?
Karena kembali lagi di dalam ayat pokok kita, kasih setianya begitu hebat, begitu melimpah atas kehidupan kita. Sehingga respon kita adalah hidup memuliakan Tuhan lewat setiap perbuatan-perbuatan kita. Rasul Paulus berkata, kalau kita melihat di 2 Korintus 3:2, kita sebagai orang-orang percaya adalah surat Kristus yang terbuka. Dunia tidak selalu membaca Alkitab, tetapi mereka selalu membaca kehidupan kita. Mereka tidak selalu bisa melihat apa yang tertulis dalam Alkitab, tetapi mereka dapat melihat kehidupan kita, apa yang menjadi perbuatan-perbuatan kita tentunya. Sehingga kita tidak hanya berbicara tentang Tuhan itu baik, kita tidak hanya berbicara bahwa Tuhan itu hebat, dialah raja segala raja dan semacamnya, melainkan juga kita menunjukkannya lewat setiap perbuatan-perbuatan kita sehari-hari. Lalu kemudian poin yang ketiga, kalau yang pertama mulutku memuji Tuhan, yang kedua perbuatanku memuji Tuhan, kemudian yang ketiga hatiku memuji Tuhan tentunya. Hatiku memuji Tuhan merupakan suatu fondasi yang menjadi dasar Bapak Ibu Saudara. Mengapa? Karena mulut bisa saja berbohong dan perbuatan kita bisa saja pura-pura. Tetapi hati adalah inti, fondasi dari pujian kita. Kalau kita sama-sama ketahui, ya Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Nah, lewat hati kita itu terpancar kehidupan Bapak Ibu Saudara. Sehingga hati yang memuji adalah hati yang penuh dengan rasa syukur. Bahkan saat ia melewati mungkin lembah-lembah kekelaman, setiap ketidaknyamanan dalam kehidupan sehari-hari, orang yang memuji Tuhan lewat hati, ia tahu bahwa kesetiaan Tuhan tidak akan goyah sehingga ia tetap percaya. Dia melakukan setiap tanggung jawabnya dengan ketulusan. Lalu hati yang memuji adalah hati yang kemudian bisa taat dan mau taat. Yang dimana ketaatan adalah wujud tertinggi dari kepercayaan bahwa rencana Tuhan jauh lebih indah, jauh lebih baik daripada rencana kita sendiri. Hati yang memuji adalah hati yang taat. Kemudian hati kita harus selalu dipenuhi dengan rasa kagum yang mendalam akan kebesaran Tuhan. Selalu dipenuhi dengan rasa kagum yang mendalam kepada kesetiaan Tuhan yang tidak berkesudahan dalam setiap kehidupan kita. Sehingga kalau yang pertama, hati yang memuji adalah hati yang penuh dengan rasa syukur. Hati yang memuji adalah hati yang taat. Hati kita harus juga dipenuhi dengan rasa kagum kepada Tuhan. Karena itu juga yang menjadi dasar kita untuk kita memuji Tuhan. Wah, Tuhan itu ajaib, Tuhan itu besar, Tuhan itu sangat luar biasa, besar kasih setia dan semacamnya. Rasa kagum kita kepada Tuhan itu menjadi dasar dari pujian yang kita naikkan. Sehingga menjadi kesimpulan Bapak Saudara bahwa Mazmur 117 adalah sebuah ajakan bagi kita untuk tidak setengah-setengah dalam memuji Tuhan. Kita tentunya harus memuji Tuhan dengan sepenuh hati, sepenuh mulut kita, sepenuh perbuatan kita dan sepenuh hati kita. Yang dimana kita memuji Tuhan lewat mulut, kita memuji Tuhan lewat perbuatan dan bahkan kita memuji Tuhan lewat hati kita. Sehingga pujian kita bukan hanya ketika kita berada di gereja saja, bukan hanya ketika kita berada di suatu ibadah saja, grow dan semacamnya. Tetapi dimanapun kita berada, di situasi apapun, belajarlah untuk menaikkan pujian kepada Tuhan. Ya kembali lagi di dalam poin yang ketiga, kita harus mempunyai rasa kagum. Rasa kagum itulah yang membuat kita mengangkat pujian kepada Tuhan tentunya. Yang dimana yang menjadi tema kita, aku memuji Tuhan, adalah juga sebuah perkataan iman dan rasa syukur kita kepada Tuhan yang tentunya sangat-sangat mendalam. Yang dimana ketika kita aplikasinya tentunya ketika kita memuji Tuhan lewat mulut, ya tentunya kita mengucapkan terima kasih Tuhan untuk bisnis saya, terima kasih Tuhan untuk pekerjaan saya,
terima kasih Tuhan untuk pendidikan, terima kasih untuk keluarga, dan lain-lain. Kita berterima kasih tentunya kepada Tuhan lewat perkataan kita. Kemudian bisa juga dengan perkataan kita yang positif. Ketika mungkin kita kaget, tentunya jangan mengeluarkan kata-kata yang kotor, melainkan lebih baik ditahan. Atau ketika kita dalam keadaan-keadaan mendesak, keadaan yang sulit untuk kita menaikkan pujian, belajarlah untuk memuji Tuhan atau memperkataan-perkataan yang positif. Kedua, lewat perbuatannya. Aplikasi lewat perbuatan tentunya dengan kita membantu keluarga kita, membantu orang-orang di sekitar yang perlu kita bantu, juga melayani orang lain tanpa pamrih dan menolong mereka yang lemah atau membutuhkan pertolongan kita tentunya. Lalu kemudian lewat hati intinya seperti ini, ketulusan dalam melakukan semuanya itu. Aplikasi lewat hati, sekali lagi ketulusan dalam melakukan semuanya itu. Kita melakukan segala misalnya menolong orang lain, keluarga dan semacamnya bukan karena terpaksa, melainkan karena ketulusan. Kita melakukan semuanya itu karena kita tulus. Tuhan sudah terlebih dahulu menolong saya, kemudian saya bisa menolong orang lain. Nah, itulah yang menjadi pembelajaran bagi kita Bapak Ibu Saudara. Aku memuji Tuhan. Bapak Ibu Saudara semuanya memuji Tuhan lewat mulut, perbuatan, dan hati. Dan biarlah setiap kehidupan kita selalu menaikkan pujian kepada Tuhan. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79 yang mengubahkan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu atau ingin menceritakan kesaksian mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813-2742-0088. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk setiap berkat, anugerah, cinta kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah kehidupan kami selalu menaikkan pujian kepada Engkau. Bukan hanya kepada bangsa-bangsa, tetapi kami rindu kami terlebih dahulu yang terus memuji Tuhan dengan antusias. Kiranya mulut kami, perbuatan kami, hati kami terus memuji Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah keluarga GPD El Shaddai Magelang tidak melepaskan kepercayaan kami karena besar upah yang menantinya. Dimanapun keluarga GPD El Shaddai Magelang, Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, dan Tuhan yang memperlengkapi kehidupan mereka. Mengucap syukur Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.